Realme 10 Pro Plus 5G. Ini adalah HP pembuka tahun 2023 dari Realme yang secara desain itu udah cakep banget ya, karena dari desainnya itu udah terasa dan terlihat premium. Unit yang gue pegang ini unit yang warna hitam, dan jujur aja gue tuh lebih suka yang ini ya dibandingin yang warna Hyperface-nya yang buat gue terkesan lebih mentereng. Plus material bodi belakangnya ini tuh nggak ninggalin bekas sidik jari walau sering dipegang-pegang. Gue suka ini. Yang bikin terasa lebih premium lagi adalah bagian layarnya yang sekarang tuh udah melengkung, jadi makin berasa mirip dengan HP-HP flagship yang rata-rata pakai layar melengkung juga. Dari bobotnya juga terasa tipis dan enteng di tangan gua dengan berat 173 gram, padahal baterainya itu cukup besar di 5000 mAh. Layarnya yang melengkung ini juga menggunakan panel AMOLED dengan tingkat kecerahan maksimal di 800 nits. Refresh rate-nya up to 120 Hz, touch sampling 360 Hz, color gamut 100% DCI-P3, sudah support HDR10+, serta memiliki screen to body ratio sebesar 93,65%, dan bezelnya juga udah tipis banget di bagian atas, bawah, kiri, dan kanannya. Kamera belakangnya ada 3. Satu, kamera utama 108MP Pro Light yang menggunakan sensor Samsung HM6 atau HM6 dengan pixel binning, lalu ada kamera 8MP Ultra Wide serta kamera 2MP makro. Untuk kamera depannya sendiri itu beresolusi 16MP. Baterainya juga sudah besar, yaitu di 5000 mAh dengan 67 watt superfook charge yang udah bisa ngisi dengan sangat cepat. Ini tuh bakalan sangat berguna banget buat kamu yang butuh charging cepet di waktu yang mepet. Dari fiturnya dan sensornya juga gue rasa udah cukup lengkap ya. Ada NFC, ada always on display, ada in-display fingerprint scanner, plus sensornya juga udah lengkap. Dan satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah haptic feedback-nya yang nyaman di tangan. Lagi-lagi, ini terasa premium. Dari segi performa, berikut hasil benchmark dari Antutu dan Geekbench 5. Tunggu. Mau julitin prosesornya ya? Nah, dari gue baca-baca di kolom komentar sejak video unboxing gue, banyak yang ngeluhin soal chipset yang dipakai oleh si Realme 10 Pro Plus ini. Karena masih sama dengan Realme 9 Pro Plus, yaitu Dimensity 920. Sedangkan di luar sana menggunakan Dimensity 1080. Tapi ternyata setelah gue lihat-lihat lagi, performa dari si 920 dan si 1080 ini tuh malah nggak jauh beda. Dan di beberapa kesempatan malah lebih baik si Dimensity 920 dibandingkan 1080. Bedanya yang paling jelas adalah si Dimensity 1080 support kamera belakang hingga 200MP. Sedangkan seperti yang kita tahu ya, si Realme 10 Pro Plus 5G ini juga nggak pakai kamera 200MP. Jadi gue rasa ini justru merupakan langkah yang cukup benar dari Realme. Dalam pemakaian gue sehari-hari, gue ngerasa si Realme 10 Pro Plus ini cukup bisa diandalkan di berbagai situasi. Ini karena desainnya yang enak di tangan, baterainya yang cukup besar, haptic feedback yang cukup nyaman digunakan, serta sistem kamera yang cukup bisa diandalkan. Hasil foto dan video dari si Realme 10 Pro Plus ini kalau gue bisa kasih skor mungkin di 8/10 ya. Hasil-hasilnya tuh cukup memuaskan di sebagian besar skenario. Tentu aja dengan karakter foto dan video dari Realme sendiri yang hasilnya bisa kalian lihat di video ini juga. Ini adalah hasil rekaman dari kamera depannya Realme 10 Pro Plus yang tidak ada stabilisasinya. Ini gue nggak pakai mode stabilisasinya lebih tepatnya, dan kira-kira seperti ini hasilnya. Seperti biasa gue pegang dengan tangan aja dan gue bawa jalan santai. Kira-kira beginilah hasilnya. Nah, menariknya di sini juga ada mode stabilisasinya, dan ini sudah gue pakein mode stabilisasinya di 1080 30 fps, dan kira-kira seperti ini hasilnya. Rekam aja, gue pegang dengan tangan, gue bawa jalan-jalan santai. Gimana? Lalu di kamera ini juga ada mode bokeh-bokehannya, dan kira-kira hasilnya seperti ini. Ini bisa ngerekam maksimal di 720 30 fps. Terus ini gue udah pakein stabilisasinya juga. Jadi kira-kira seperti ini ya hasilnya. Tuh. Mana? Lumayan bagus lah ya. Lalu ini hasil rekaman dari kamera belakangnya Realme 10 Pro Plus di 1080 30 fps. Seperti biasa gue bawa dengan satu tangan aja. Lalu ini belum pakai mode stabilisasinya. Kira-kira seperti ini hasilnya ya. Gimana? Kamera belakang Realme 10 Pro Plus di 1080 60 fps. Ini tanpa stabilisasinya menyala, dan kira-kira hasilnya seperti ini. Seperti biasa gue pegang dengan tangan aja dan gue bawa jalan-jalan santai. Nah, begini ya kira-kira hasilnya. Masih kamera belakangnya Realme 10 Pro Plus di ultra steady-nya. Bedanya nih gue pakai stabilisasinya, tapi stabilisasinya itu hanya bisa di 1080 60 fps. Menarik, gue pikir hanya bisa di 30, ternyata enggak. Dia di 60 fps ya. Dan kira-kira seperti ini hasilnya.
Realme 10 Pro Plus kamera belakang di ultra wide-nya ini tanpa menyalakan stabilisasinya di 1080 30 fps dan kira-kira seperti ini untuk hasilnya ya. Masih kamera belakangnya Realme 10 Pro Plus, tapi ini pakai yang kamera ultra wide-nya. Dan kalau si stabilisasi ini nyalain jadinya tuh Ultra Steady Max. Ini pakai Ultra Steady Max ya di 1080 30 fps. Kira-kira seperti ini hasilnya. Kamera belakang Realme 10 Pro Plus di 4K 30 fps tanpa stabilisasi menyala. Kira-kira seperti ini hasilnya. Untuk performanya dipakai bermain game, ini gue coba main Mobile Legends dengan suhu awal 30 derajat, baterai 28%, refresh rate-nya high, graphics-nya high. Setelah 30 menit, baterai berkurang 9% jadi 19% dengan suhu 36 derajat dan average FPS di 59 FPS. Sedangkan untuk PUBG Mobile tuh graphics-nya bisa di HDR Ultra maksimalnya. Smooth ekstrimnya juga udah kebuka. Ini gue main dengan smooth ekstrim, status awal baterai itu 25%, suhu 30,5 derajat. Setelah 30 menit, suhu naik jadi 36,5 derajat, baterai berkurang 10% jadi 15%, dan average FPS-nya di 59 FPS. Kemudian untuk Genshin Impact, ini gue main di grafis low 60 FPS, suhu awalnya tuh 32,5 derajat, baterai 47%. Setelah 30 menit, suhu jadi 40,9 derajat, baterai berkurang 16% jadi 31%, dan average FPS-nya di 50,7 FPS. Sedangkan kalau dipakai buat nge-YouTube dengan full Wi-Fi selama 30 menit, screen 50% dan speaker 50%, baterai berkurang 2% dari 94% ke 92%. Lalu ketika digunakan untuk charging di posisi awal 5%, 30 menit kemudian jadi 73% dengan suhu 37,5 derajat. Di menit ke-40 sudah mencapai 94% dengan suhu 36 derajat. Di menit ke-43 mencapai 99% dengan suhu 34 derajat. Dan di menit ke-44 mencapai 100% dengan suhu 33,3 derajat. Jadi cukup cepat juga ya, dari 5% hingga 100% butuh waktu kurang dari sejam. Overall, Realme 10 Pro Plus adalah sebuah HP mid-range yang sudah mulai naik level dengan desain dan feels yang berasa premium. Beberapa hal yang bisa diperhatikan mungkin adalah absennya OIS pada kamera belakang yang digantikan dengan IIS, serta tidak adanya sertifikasi IP rating. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba komentar di kolom komentar bagian bawah ya. Buat kalian yang penasaran dapat apa aja di dalam boxnya, bisa langsung aja cek video unboxingnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah.